Kamu itu loh, ibaratnya kalau istri kamu nggak saya ajak, kalau istri kamu nggak melakukan pesugihan ini, kamu itu masih miskin banget, nggak seperti sekarang ini. Akhirnya, mungkin karena situasi sama-sama panasnya, akhirnya mereka itu berkelahi. Pak Bowo itu ditonjok, ditempeleng di pelipis matanya sampai berdarah. Dan suami saya pun juga begitu. Suami saya sampai giginya berdarah karena ditonjok sama Pak Bowo. Saya itu sampai teriak-teriak di situ. Dan karena warung saya itu berada di sebelah rumah saya, pengunjung warung akhirnya banyak yang berdatangan melihat perkelahian ini. Di situ, orang-orang itu akhirnya melerai kami semua, melerai perkelahian itu. Akhirnya, Pak Bowo pun mengulangi perkataannya. Istri kamu kalau tidak melakukan pesugihan itu, mungkin kamu masih miskin seperti dulu. Kalau kamu terus melakukan hal seperti ini, maka kamu akan balik miskin lagi seperti yang dahulu itu. Setelah kejadian itu, Pak Bowo pulang dan tidak pernah menghubungi saya sama sekali. Dan saya pun juga sudah tidak pernah menghubungi Pak Bowo. Hubungan saya dengan Pak Bowo putus di situ. Dan semenjak kejadian itu, sampai lama sekali, saya di rumah tidak pernah disentuh oleh suami saya. Sama sekali, tidak pernah disentuh. Setiap hari pun selalu bertengkar, dan bertengkar terus. Saya pun sampai menangis sendiri di kamar, meratapi kondisi yang ada dan yang terjadi. Setiap hari, saya itu juga bingung dan merenung. Saya, kalau tidak melakukan pesugihan itu, ya nggak mungkin usaha saya bisa maju seperti ini. Tapi, kalau melakukannya, ya akhirnya seperti inilah jadinya. Hancur keluarga saya. Saya pun pasrah dengan keadaan yang ada. Dan semakin lama-kelamaan, suami saya menggugat cerai saya. Akhirnya, saya dan suami cerai. Suami membawa semua anak-anak saya. Dan saya pun tinggal di sini dengan harta yang ada. Dan saya kelola sendiri. Ritual kelima pun tidak pernah saya lanjutkan. Dan saya akhirnya menjanda seperti sekarang ini. Meskipun ada tempat usaha dan rumah tinggal sendiri, tapi jiwa saya serasa kosong karena ditinggal suami dan anak. Sampai sekarang, saya mengelola sendiri rumah makan saya. Usaha itu berjalan dengan apa adanya. Rumah makan saya juga tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi. Ya, cukup saja untuk kehidupan saya.